Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satrio Catur Pamungkas, biasa dipanggil Satrio. Saya berumur 23 tahun, tempat tanggal lahir saya Boyolali, 5 Maret 1998. Saya tinggal di Mijen, Kota Semarang, dan saya menempuh sekarang di S1 Teknik Sipil Universitas Diponegoro dengan akreditasi A. Pengalaman saya di organisasi, saya mengikuti Himpunan Teknik Sipil Universitas Diponegoro, BEM Undip Universitas Diponegoro, dan terakhir berkecimpung di Paduan Suara Mahasiswa Teknik Universitas Diponegoro. Di Paduan Suara Mahasiswa Teknik Universitas Diponegoro ini atau PSMT Undip, saya alhamdulillah diamanai sebagai ketua divisi ekonomi. Di sini saya membawahi berbagai staff dan menjalankan berbagai proker dengan tujuan untuk mencari pendanaan untuk organisasi saya, sehingga saya berusaha untuk selalu inovatif dan kreatif dalam memproduksi suatu barang, kemudian melakukan pengemasan serta pendistribusian dan manajemen usaha, bagaimana caranya agar produk-produk yang dijual di divisi ekonomi ini laris dan dibeli oleh masyarakat dan internal dari PSMT Undip itu sendiri. Oke, di KKN tematik ini program kerja yang ingin saya bawakan sesuai dengan desa di Ungaran di Kabupaten Semarang ini, yaitu sesuai dengan hasil panen yang biasa dipanen oleh masyarakat, yaitu salah satunya singkong atau ketela pohon. Nah, dari singkong ini saya membaca berbagai artikel dengan produksi singkong yang lumayan cukup banyak, tetapi biasanya masyarakat hanya menjualnya dengan mentahan saja, jadi mentahan singkong ini. Nah, ini merupakan hal yang perlu ditingkatkan agar penjualan dari singkong itu lebih ekonomis gitu. Salah satunya dengan pengelolaan singkong. Nah, jadi inovasi yang saya ingin terapkan dalam hasil panen ini, hasil panen salah satunya singkong, yaitu dengan mengelola menjadi opak. Keripik opak ini di Semarang sendiri masih jarang ya untuk ditemukan, sehingga menjadi suatu celah gimana memperoleh pasar yang nantinya apabila produksi opak ini diterapkan, jadi menjadi suatu inovasi yang baru. Nah, di samping itu pembuatan keripik opak ini juga dapat membuat singkong ini menjadi lebih tahan lama, dan pendistribusiannya bisa di berbagai daerah juga. Kemudian harganya menjadi lebih naik karena sudah diolah dibanding dengan menjual mentahan singkong saja, sehingga masyarakat di Ungaran ini memperoleh profit yang lebih dibanding biasanya. Nah, selain itu di dalam pengelolaan opak ini juga penting banget untuk gimana caranya pengemasan produk agar menjadi nilai dan daya tarik tersendiri nih untuk konsumen. Salah satunya dengan inovasi yang saya buat, yaitu dengan pengemasan aluminium foil. Nah, ini merupakan pengemasan yang biasanya masyarakat sepelekan ya, padahal dalam packaging dan pembungkusan keripik ini juga sangat penting banget ya, sehingga memiliki daya tarik tersendiri dan memiliki nilai profit yang lebih baik apabila dalam penjualannya di packaging dengan cukup baik. Selain itu, kenapa aluminium foil juga? Karena dapat memberikan daya tahan makan yang lebih jauh dibanding biasanya, dan membuat makanan menjadi lebih awet dan lebih tahan terhadap sinar matahari. Dibanding di samping itu juga makanan terlihat lebih elegan dan memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Selanjutnya perlu diperhatikan juga selain itu, yaitu manajemen usahanya, yaitu selain produksi dan pengemasan juga pendistribusiannya itu bagaimana sih sebenarnya. Nah, penting banget nih di zaman sekarang itu kita harus pakat terhadap teknologi, yaitu dengan berfokus pada sosial medianya dalam berwirausaha, seperti di Instagram,
Shopee, dan Tokopedia. Yang saya temukan diteliti di Ungaran itu masih cukup jarang ya masyarakat lokalnya menggunakan media tersebut, padahal di zaman sekarang ini sangat penting banget kita mempelajari suatu teknologi ini, mempelajari gimana di masa pandemi ini kita tetap bisa mendistribusikan produk kita ke berbagai daerah dengan aman dan meluas gitu. Oke, selain itu juga penerapan dan tips trik lainnya yaitu dengan memperluas distribusi dan penjualan. Caranya yaitu dengan membuka reseller bagi para masyarakat sekitar, sehingga dapat membuka lapangan pekerjaan juga. Selain itu reseller ini juga dapat memperluas pasar juga. Nah, di sini caranya yaitu dengan membagi hasil baik kita yang sebagai produsen ke reseller dengan memberikan target-target tertentu ya. Nah, target tertentu ini semisal untuk bulan pertama kita harus menjual sekitar 500 produk, terus di bulan kedua kita menjual 1000 produk. Nah, itu harus selalu ditingkatkan gitu. Selagi kita menggunakan sosial media yang ada. Terus reseller ini juga untuk memacu agar teman-teman juga semangat dalam berjualan, semangat dalam menjadi reseller dan tetap kita keep, itu adalah dengan memberikan award dan penghargaan bagi teman-teman yang tentunya sudah bersemangat dalam berjualan. Misal di bulan pertama udah memenuhi target 500, kita memberikan hasil yang lebih, misalnya memberikan tambahan materi berupa uang ataupun memberikan produk opak secara gratis ini bagi teman-teman yang telah menjual lebih dari target yang ditentukan. Terus memberikan profit yang lebih apabila sudah menjual dengan target yang lebih. Kemudian dari reseller ini juga kita harus memiliki trik dan tips nih, yaitu dengan apabila mengajak setiap reseller pertama mengajak teman-temannya untuk menjadi reseller lainnya, itu juga dapat kita beri cuan setiap anak-anak reseller yang dari anak pertama ini. Jadi reseller kedua ketiga ini apabila menjual produk, kita memberikan sedikit profit juga kepada yang mengajaknya untuk bergabung menjadi reseller kita, sehingga pendistribusian dan pasar dari opak-opak ini menjadi semakin luas, kemudian semakin beragam, sehingga produk opak ini berhasil dipasarkan dengan baik. Itu program yang ingin saya terapkan apabila saya berkesempatan untuk menjadi salah satu anggota dari KKN tematik ini. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.